Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis terakhir dari kitab Syiyam. Hadis terakhir dari pembahasan tentang puasa. An Safiyata binti Huyai radhiyallahu taala anha. Dari Safiyah binti Huyai, semoga Allah meridainya. Safiyah binti Huyai adalah istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'takifa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf. Fa ataituhu azuruhu lailan. Maka saya pun mendatanginya, menziarahinya di malam hari. Fa haddatsuhu. Kemudian saya berbincang-bincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumtu li'an qaliba. Kemudian saya pun berdiri untuk meninggalkan masjid. Faqama ma'i liyaqlibani. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri mengantar saya. Wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid. Dahulu rumah Safiyah adalah di rumah Usamah bin Zaid. Artinya adalah rumahnya adalah milik Nabi yang dipakai sama Safiyah. Hanya saja setelah Safiyah meninggal dunia, rumah itu dipakai sama Usamah bin Zaid. Famarra rajulani minal ansor. Kemudian ada dua orang dari sahabat Ansor yang mendapati atau yang lewat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang iktikaf, kemudian Safiyah istrinya mengunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang iktikaf. Kemudian mereka berdua ngobrol, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarnya sampai pintu untuk Safiyah radhiyallahu taala anha pulang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Safiyah di malam hari ini jamaah, kemudian ada dua sahabat Ansor yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Safiyah. Falamma ra'aya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asra'a. Ketika dua sahabat ini melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan mereka dipercepat. Jadi awalnya jalannya biasa saja. Ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Safiyah, kemudian jalannya apa? Dipercepat. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala rislikuma. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong kalian berdua diam di tempat. Jangan berjalan dengan cepat. Diam. Innaha Safiyah bintu Huyai. Sesungguhnya perempuan ini adalah Safiyah bintu Huyai, istri saya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengen agar dua orang ini tidak suudzon, tidak berburuk sangka, mengira-ngira atau mengira sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Kenapa? Karena dua orang ini ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama perempuan yang tadinya jalannya biasa menjadi apa? Cepat. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengen agar dua orang ini tidak ada buruk sangka. Faqala, Nabi mengatakan, sesungguhnya dia adalah Safiyah bintu Huyai, istri saya. Faqala, mereka berdua pun berkata, Subhanallah ya Rasulullah, Maha suci Allah wa Rasulullah, Maha suci Allah wa Rasulullah, mana mungkin kita akan berburuk sangka kepada engkau wa Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Inna syaitana yajri min ibni Adam majradam. Sesungguhnya setan ini mengalir di tubuh manusia sesuai dengan tempat mengalirnya darah.
Jadi sebagaimana jalur darah mengalir, di situ pula setan mengalir. Wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikum masyarra. Dan saya takut setan melemparkan di hati kalian berdua keburukan. Au qala syai'an, atau melemparkan di hati kalian berdua sesuatu. Padahal kata para ulama jamaah, orang ini atau dua orang Ansor ini tentunya tidak suudon sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak suudon, tidak mungkin suudon. Mereka berdua adalah orang soleh. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwasannya setan ini sangat gencar, sangat semangat melemparkan keburukan di hati manusia. Sehingga walaupun awalnya tidak suudon, takutnya kalau tidak diklarifikasi, Nabi tidak menjelaskan kalau ini adalah istrinya, takutnya nanti sedikit demi sedikit setan melemparkan apa? Fitnah. Setan melemparkan suudon. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Pembahasan kita terkait hadis ini ada 4 faedah. Yang pertama adalah jawazu ziyaratil mu'takif wa tahaddus ma'ahu. Dibolehkan seseorang menziarahi orang yang sedang iktikaf. Jadi keluarganya boleh menziarahi orang yang sedang iktikaf. Di sini Sofia menziarahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dulu di hadis sebelumnya Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sedang iktikaf, Aisyah ngapain? Menyisir rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh keluarga menziarahi seseorang yang sedang iktikaf, ngobrol bersama mereka. Bisyartin alla yutilal mukthu indahu. Tapi dengan syarat ngobrolnya jangan lama-lama. Wala yushghiluhu an maqsudil iktikaf. Dan tidak menyibukkan orang yang sedang iktikaf dari tujuan beriktikaf. Jadi dibolehkan keluarga menziarahi seseorang yang sedang iktikaf, tapi jangan lama-lama, ditakutkan mengganggu orang yang sedang iktikaf. Dan ini pernah dilakukan oleh Aisyah, pernah dilakukan pula oleh Sofiyah bintu Huyai. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah inna syaitan yatasallatu ala ibni Adam. Sesungguhnya setan ini benar-benar dekat dengan manusia. Bihaitsu innahu yajri minhu majrad dam. Yang dimana setan ini mengalir di tubuh manusia sebagaimana aliran apa? Darah. Para ulama terkait hadis ini jamaah. Jadi setan itu mengalir di tubuh manusia sebagaimana aliran darah, ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan, dan ini pendapat Qadhi Iyad, mengatakan bahwasannya setan itu benar-benar mengalir sebagaimana aliran darah. Jadi benar-benar dia itu mengalir di tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Jadi benar-benar mengalir di tubuh manusia. Dan aliran darah seseorang itu bisa dipersempit dengan dia berpuasa. Sehingga jalur setan untuk mengganggu manusia jamaah, saluran setan yang digunakan oleh setan untuk mengganggu manusia, itu juga bisa dipersempit dengan apa? Puasa. Sehingga orang yang puasa jamaah, dia bisa mengalahkan setan. Orang yang berpuasa, di antara manfaatnya adalah dia bisa melemahkan gangguan setan. Kenapa? Karena dengan puasa itu akan menjadikan ruang gerak setan itu terbatas. Tidak sebebas ketika seseorang itu tidak puasa. Jadi pendapat pertama bahwasannya benar-benar setan itu mengalir sebagaimana aliran apa? Darah. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Maksudnya adalah ini menunjukkan saking dekatnya manusia dengan setan. Saking setan itu tidak pernah jauh dari manusia, tidak pernah berhenti dari mengganggu manusia. Jadi intinya tidak mengalir sebagaimana aliran darah, namun ini hanya menunjukkan bahwasannya setan itu tidak pernah menjauh, tidak pernah istirahat dari mengganggu manusia. Mau diartikan benar-benar mengalir sebagaimana aliran darah, maupun tidak, maknanya adalah sering mengganggu, sama-sama kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan setan sebagai apa? Musuh. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna syaitana lakum adu fattakhiruhu aduwa."
setan itu adalah musuh bagi kalian dan jadikanlah setan itu sebagai musuh. Ini jamaah menunjukkan bahwasannya setan itu semangatnya luar biasa dalam menjerumuskan manusia ke dalam keburukan. Karena setan itu punya misi. Apa misinya? Misinya adalah mencari teman sebanyak-banyaknya di mana? Di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia setan itu senantiasa mengajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang sangat panas. Ini pembahasan yang kedua menunjukkan bahwa setan ini senantiasa tidak pernah istirahat menggoda manusia. Pembahasan yang ketiga adalah masyru'iyatu tasbih lillah. Tasbihullahi subhanah inda ta'ajjub. Disyariatkannya seseorang mengucapkan subhanallah ketika heran. Jadi kita mengucapkan subhanallah itu jamaah ketika heran dengan sikap seseorang atau ketika heran dengan sesuatu besar yang terjadi. Jadi kita heran dengan sikap seseorang, contohnya hadis ini. Jadi sahabat ini heran dengan sikap Nabi, masa sih Nabi menyangka bahwasanya kita bakalan suudzon, sehingga dua sahabat tadi mengatakan subhanallah. Heran dengan sikap Nabi SAW sehingga mengatakan subhanallah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu jamaah pernah kita bahas di hadis tentang toharoh. Rasulullah SAW pernah manggil Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ketika dipanggil kok malah pergi dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah Abu Hurairah agak lama, kemudian kembali menemui Nabi. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, kenapa tadi kok kamu malah pergi dari saya? Apa kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, tadi saya dalam kondisi junub. Saya tidak mau bertemu dengan engkau dalam kondisi junub. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, innal muslim la yanjus. Maha suci Allah, sesungguhnya muslim itu tidak najis. Jadi Nabi heran dengan sikap siapa? Abu Hurairah. Berarti kalau kita heran dengan sikap seseorang melakukan sesuatu yang tidak tepat, maka ucapan kita adalah apa? Subhanallah. Kita juga mengucapkan subhanallah ketika ada terjadi sesuatu yang besar. Contohnya terjadi naudzubillah, contohnya musibah ini dan musibah itu. Maka di samping kita mengucapkan innalillah, kita juga mengucapkan apa? Subhanallah. Nabi SAW pernah tertidur jamaah, kemudian beliau terbangun dan beliau mengatakan subhanallah ma unzilal lailah minal fitan. Subhanallah, banyak sekali fitnah yang diturunkan di malam hari ini. Jadi subhanallah itu biasanya diucapkan untuk hal-hal yang sesuatu yang terjadi, namun sesuatu itu kurang sesuai dengan yang kita inginkan. Kurang sesuai dengan yang kita inginkan. Heran dengan sikap seseorang atau sesuatu yang kurang kita inginkan terjadi, maka kita mengucapkan apa? Subhanallah. Kalau Masya Allah kapan Ustaz? Masya Allah itu kita ucapkan kalau kita takjub. Kalau kita merasa takjub dengan sesuatu yang baik. Jadi ada sesuatu yang baik yang terjadi. Contohnya, anak-anak kita kok bisa melakukan ini dan itu. Anak-anak kita kok ketika memakai baju kok kelihatan apa? Ganteng, kelihatan cantik. Berarti kan sesuatu yang baik jamaah ya. Maka di saat itu yang kita ucapkan adalah apa? Masya Allah. Anak kita contohnya sudah hafal ini dan hafal itu. Maka yang kita ucapkan adalah Masya Allah. Plus ditambah tabarakallah. Karena Nabi SAW mengatakan, idza ra'a ahadukum min akhihi au min nafsihi au min malihi ma yu'jibuhu. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian melihat pada hartanya, pada dirinya, atau pada saudaranya sesuatu yang menakjubkan. Jadi ada hal baik yang menjadikan dia takjub, falyubarrik fa innal aina haqqun. Hendaknya dia mengucapkan tabarakallah atau barakallahu fik, karena sungguhnya penyakit yang disebabkan ain itu benar-benar ada. Jadi jamaah, untuk hal-hal yang baik yang menjadikan kita takjub, maka kita mengucapkan apa? Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Tapi kalau untuk hal yang kurang baik yang menjadikan kita heran, maka yang kita ucapkan apa? Subhanallah. Ini pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keempat adalah annahu yanbaghi lil insan an yukhbira bima yadfa'u anhu su'.
selayaknya bagi seorang manusia, dia mengabarkan sesuatu yang bisa menolak keburukan. Wa yaruddu al-ghibah, dan bisa menolak ghibah. Maksudnya adalah seseorang ketika dia melakukan sesuatu dan ditakutkan orang yang melihatnya itu bakalan suudzon, maka hendaknya dia klarifikasi. Ditakutkan orang yang melihatnya apa? Suudzon, salah sangka. Mana dalilnya? Praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersama Sofia, kemudian dua sahabat Ansor ini kok jalannya menjadi apa? Lebih cepat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takutnya nanti setan memanfaatkan kesempatan ini. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera klarifikasi, wahai dua sahabatku, ini adalah siapa? Sofi, istriku yang bernama Sofia. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.